Bacaan kita terambil di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai ayat 46. Saya bacakan untuk kita sekalian dan Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, boleh mengikutinya di dalam hati. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, lebih-lebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, satu topik yang menarik menjelang Jumat Agung dan juga Paskah, yaitu realitas tentang Getsemani. Realitas tentang Getsemani ini merupakan satu topik yang hangat untuk dibicarakan, untuk diberitakan, karena peristiwa di Getsemani seringkali disalahpahami hanya sebagai potret manusia Yesus yang sedang mengalami krisis keberanian dalam menghadapi kematian fisik. Seringkali kita mendengar hal-hal tersebut. Jika hanya dipandang secara harfiah, kita mungkin menyangka Yesus hanyalah seorang tokoh besar yang gemetar menghadapi paku pemerintahan Romawi pada saat itu, atau cambuk flagrum yang bisa merobek kulit sampai ke dalam daging, atau penghinaan keji di puncak bukit Golgota. Seringkali kita hanya melihat ke sana. Akan tetapi membatasi ketakutan Yesus pada penderitaan fisik semata adalah sebuah kekeliruan di dalam pemahaman. Sebab jika hanya kematian jasmani yang Yesus takuti, maka secara ironis Kristus akan tampak kurang berani dibandingkan dengan para martir yang menghadapi maut dengan nyanyian syukur di hadapan Allah. Sesungguhnya kegentaran hebat di Getsemani bersumber dari realitas tentang cawan murka Allah yang kudus. Itu sebenarnya yang terjadi. Kristus tidak takut pada kehancuran tubuhnya, kehancuran fisiknya, kematian.
Yesus tidak menakuti itu, melainkan pada ngerinya keterpisahan antara Yesus dengan Bapa saat ia menanggung seluruh kutuk dosa manusia. Ini yang mengerikan bagi Yesus. Inilah puncak pengorbanannya. Sebuah ketaatan yang radikal, di mana sang Adam yang kedua ini meminum habis ampas murka ilahi demi membebaskan kita orang berdosa dari hukuman kekal Allah selamanya. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, dalam sejarah gereja mencatat bagaimana Polikarpus menghadapi api pembakaran, dan kita melihat dia menaikkan doa syukur di hadapan Allah. Termasuk Petrus ketika ia meminta disalib terbalik dengan keteguhan hati. Dan ribuan orang-orang suci di Kolose menghadapi singa-singa lapar sambil melanjutkan pujian kepada Allah, syukur kepada Allah. Jika para pengikutnya yang berdosa bisa menghadapi maut dengan penuh ketenangan yang sedemikian rupa, mengapa Sang Pencipta alam semesta justru tersungkur ke tanah dengan peluh tetesan darah? Jawabannya tidak terletak pada kayu salib, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, melainkan pada cawan yang disodorkan kepadanya. Sebuah ketakutan akan apa yang akan dilakukan Allah di dalam kekudusannya. Itu yang mengerikan bagi Yesus. Bukan kematian fisik, tetapi keterpisahan rohani dengan Allah Sang Bapa yang telah mengutusnya untuk membebaskan manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, untuk memahami mengapa jiwa Yesus Kristus begitu bergetar hebat hingga ia tersungkur di Getsemani, kita harus mengerti dan memahami istilah cawan. Dalam Alkitab, cawan bukan sekedar wadah minuman biasa saja, tetapi cawan di dalam Alkitab itu bersimbol hukum yang sangat khusus. Jika kita membaca Mazmur nomor 75 ayat ke-9 dan Yesaya pasal yang ke-51 ayat 17, cawan adalah lambang dari murka Allah yang kudus terhadap dosa-dosa manusia, dan itu merupakan sebuah keadilan yang tidak bisa dikompromi. Allah tetap adil. Allah tetap menghukum dosa yang dilakukan oleh umatnya. Cawan yang dilihat Yesus di Getsemani adalah wadah yang menampung seluruh tumpukan dosa dan pemberontakan manusia dari awal sejarah kejatuhan manusia hingga akhir zaman nantinya, termasuk kita. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, bayangkan setiap kejahatan dan kebejatan dunia ini dikumpulkan menjadi satu cairan yang pekat, yang mematikan, dan itu merupakan racun.
Karena Allah itu kudus, Ia tidak bisa membiarkan dosa tanpa hukuman. Keadilannya menuntut agar setiap tetes dosa dibayar dengan hukuman yang setimpal. Itu yang dipikirkan oleh Yesus. Itu yang membuat Yesus gemetar. Ia berlutut, berkeringat darah memikirkan itu. Di Getsemani, Yesus tidak sedang membayangkan kematian seorang pahlawan atau martir biasa. Ia sedang menatap neraka yang dipadatkan ke dalam satu malam, Bapak Ibu. Ia harus meminum habis seluruh murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada saya dan kepada saudara sekalian. Bahkan sampai ke ampas-ampasnya yang paling pahit. Demi memenuhi keadilan Allah, Ia melakukannya. Ia meminumnya. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, Getsemani adalah panggung yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia sama seperti kita. Sebagai manusia yang suci, Yesus memiliki perasaan yang sangat peka terhadap betapa kotornya dosa. Kita mungkin sudah terbiasa dengan dosa ya, sehingga seringkali tidak sadar betapa menjijikkannya dosa itu di mata Allah. Namun Yesus yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa, Ia melihat kebusukan dosa itu dengan sangat jelas. Ia gemetar karena Ia harus bersiap untuk menanggung seluruh dosa itu. Ketakutan Yesus yang paling dalam bukanlah pada rasa sakit fisik di kayu salib, melainkan pada ngerinya keterpisahannya dari Allah Sang Pengutusnya. Bayangkan sebuah hubungan kasih yang sudah ada selamanya, tiba-tiba harus terputus karena Yesus menjadi pengganti kita untuk menerima hukuman. Disinilah terjadi misteri yang luar biasa, Bapak Ibu. Yesus yang adalah kasih harus menjadi sasaran murka Allah yang adil. Ia gemetar. Ia sangat sadar bahwa harga untuk menyelamatkan kita sangatlah mahal. Namun Ia harus rela menanggung kutuk dosa itu agar hubungan kita yang rusak dengan Tuhan bisa dipulihkan kembali. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, peristiwa ini bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan realitas ketetapan kekal Allah yang harus dijalankan oleh Allah. Doa Yesus agar cawan itu berlalu. Dan ini bukan upaya untuk melarikan diri, melainkan penyataan jujur dari kemanusiaannya yang suci mengenai beratnya beban penebusan yang segera dikunci dengan deklarasi kedaulatan agung Allah yang berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Di sini kita melihat ketaatannya sebagai Adam yang kedua, yang melampaui Adam yang pertama, yang telah jatuh di taman yang sempurna, yaitu Eden. Adam melakukan kesalahan, dosa. Dia meninggikan diri, meninggikan kehendaknya sendiri.
Yesus memang di taman yang gelap, yaitu Getsemani, dengan menaklukkan kehendaknya di bawah kekuasaan kedaulatan Bapa. Ketaatan ini bersifat aktif, Bapak Ibu. Karena Kristus secara sukarela melangkah menuju cawan tersebut, menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menetapkan akhir keselamatan kita, tapi juga menetapkan sarana penebusan yang adil dan kasih yang secara simultan terhadap Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, mungkin secara teologis cawan yang dikosongkan oleh Kristus Yesus mengajarkan kita sebuah pertukaran yang ajaib. Bisa kita bayangkan, Yesus meminum habis cawan murka yang sangat pahit agar kita bisa menikmati cawan keselamatan yang sangat manis. Karena Kristus telah meminum setiap tetes hukuman Allah hingga kering, maka kita yang percaya kepadanya tidak lagi menerima kemarahannya. Yang ada hanyalah anugerah dan kasih sayang yang senantiasa berlimpah. Jika Yesus tidak meminum cawan itu di Getsemani, menolak apa yang telah Tuhan tetapkan, maka kitalah yang harus menanggung hukuman itu selamanya. Namun kini ketakutan Kristus menjadi jaminan kedamaian kita. Perpisahannya dengan Bapa menjadi jaminan bahwa kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kesepiannya di taman itu menjadi jaminan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sekejap pun. Kenyataan yang luar biasa memanggil kita untuk tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kita diminta untuk bertobat, berubah dari kebiasaan buruk kepada hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita tahu betapa mahalnya harga penebusan yang telah dibayar oleh Yesus. Kita juga diajak untuk memiliki keberanian saat menghadapi setiap penderitaan hidup karena iman kita. Sebab kita sekarang tidak lagi berisi hukuman Tuhan, tetapi kita adalah penerima anugerahnya. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, marilah kita belajar menyelaraskan hati kita dengan rencana-rencana Allah. Marilah kita menyadari bahwa setiap napas kedamaian yang kita hirup adalah hasil dari ketaatan Yesus, hasil dari penderitaannya untuk menyelamatkan kita. Getsemani membuktikan bahwa keselamatan adalah karya Allah yang sepenuhnya, di mana Kristus berdiri sendirian tanpa bantuan manusia untuk memuaskan keadilan Allah, tanpa pertolongan manusia. Melalui cawan yang diminumnya, tirai bait Allah terbelah dan murka Allah dipadamkan oleh kasih-Nya sendiri. Saudara-saudara kekasih, ini memberi kita kesempatan untuk mengakses penuh kepada hadirat Tuhan. Untuk itu marilah kita hidup dengan rasa syukur yang meluap, serta menyadari bahwa setiap nafas ini
adalah hasil dari ketaatan Allah yang sungguh luar biasa. Getsemani, tempat penderitaan, sekaligus tempat untuk menyatakan kehendak Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, biarlah melalui peristiwa Getsemani ini, kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang tidak layak sebenarnya. Karena tanpa pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, penderitaan Tuhan, kita dibinasakan. Biarlah hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah yang senantiasa berdaulat, yang telah memberikan anaknya untuk meminum cawan maut kita, agar kita memperoleh cawan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyadari bahwa peristiwa Getsemani sangat-sangat menyakitkan. Yesus menderita untuk menanggung cawan murka Allah, supaya kami boleh menerima cawan anugerah kasih dari Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menggantikan kami. Kami sekalian umat-Mu, pendengar radio Suara Abdi Allah, biarlah kami senantiasa sadar akan diri kami. Senantiasa kami bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Lebih-lebih memasuki Minggu Jumat Agung, biarlah Engkau yang memimpin kami. Persiapkan hati kami untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami telah memohonkan doa ini. Haleluya. Amin.